Pemirsa, pemerintah Kabupaten Ponorogo menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim yang tidak mengusulkan Reok Ponorogo sebagai wisata budaya tak benda ke UNESCO. Dampaknya saat ini Malaysia mengusulkan kesenian asal bumi reok itu ke UNESCO sebagai budayanya. Nah, kantor staf Presiden akan mengawal proses pengajuan kesenian reok Ponorogo itu ke UNESCO. Sebagai budaya Indonesia, reok diharapkan bisa diterima sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia. Lalu benarkah Malaysia mengklaim reok Ponorogo? Kemudian juga bagaimana proses pengajuan reok Ponorogo sebagai budaya Indonesia ke UNESCO? Apa saja upaya dan kendalanya? Anda bisa lihat ini aksi reok Ponorogo, seniman yang menarikan reok Ponorogo. Ini memang menjadi salah satu ciri khas Indonesia, aslinya dari reok atau aslinya dari Ponorogo, dan Anda bisa saksikan sendiri bagaimana penampilan dari Jatil, Warok, kemudian ada Bujang Ganong yang membawakan ini. Kemudian juga ada Klono Sewandono. Tari reok kesenian asal Ponorogo ini secara resmi bercerita mengenai perang antara Kerajaan Kediri dengan Ponorogo akibat Singa Barong atau Raja Kediri tidak merestui putrinya Dewi Ragil Kuning untuk dilamar oleh Klono Sewandono yang merupakan Raja Ponorogo. Tari reok ini memang dikenal luas di mana-mana. Dan kita lihat juga ditampilkan juga di berbagai negara seperti Rusia, Azerbaijan, kemudian Lebanon, Filipina, Singapura, dan juga berbagai negara lainnya. Merupakan sesuatu kesenian yang dibanggakan oleh tanah air. Lalu bagaimana dengan upaya Indonesia, upaya pemerintah untuk bisa tetap menjaga reok Ponorogo menjadi milik Indonesia? Karena kalau kita belajar dari beberapa hal yang sudah pernah terjadi, dari pengalaman kita, bukan sekali ini saja negeri jiran ataupun juga negara tetangga kita Malaysia mengklaim sesuatu yang menjadi milik kita. Ada yang mulai dari kain songket, kemudian makanan, rendang, kemudian juga ada musik atau alat musik angklung, dan sebagainya. Nah, ini kita tentunya berupaya untuk bisa menjaga salah satu tradisi kita. Untuk bisa membahas mengenai hal ini, sudah hadir di samping saya tenaga ahli KSP, Ibu Nuraini Hilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Nuraini. Baik, dan juga sudah terhubung melalui daring, nanti juga akan bercerita kepada kita, yaitu Bapak Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Sugiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Sugiri, mungkin bisa dijelaskan kepada kami, karena yang kami dengar bahwa para seniman reok di Ponorogo ini sempat melakukan aksi demo pada hari Kamis malam lalu, Pak. Apa yang dikehendaki? Pertama begini, saya didatangi banyak kepala dari berbagai kota tetangga ya, ada Magetan, ada Pacitan, ada dari kami sendiri, bahkan Wonogiri. Kemarin juga mereka aksi serentak di Solo Raya, kemudian di Jakarta. Banyak yang kemudian melakukan aksi. Pertama, karena keputusan Mas Nadiem Makarim kelihatannya mengutamakan jamu daripada reok Ponorogo ya, untuk yang diusulkan kepada UNESCO. Kira-kira itu yang pertama. Yang kedua, menurut statement dari Bapak Menteri Menko, Bapak Profesor Muhajir Effendi, Malaysia juga sedang berproses mengusulkan hal yang sama untuk reok kepada UNESCO, entah dengan nama reok atau barongan. Tapi beliau statement, maka kemudian kami menerima banyak aduan dari masyarakat yang kami tampung karena komunitas buruh. Apa yang kami tampung masyarakat itu, Pak? Pertama menuntut Mas Menteri untuk transparan atas dasar penilaian, kemudian mengutamakan jamu dengan reok. Itu terima. Karena menurut aduan dari UNESCO, orang katanya hari ini yang diutamakan adalah elemen yang terancam punah. Nah, reok ini kan kita tahu pandemi ini hampir 3 tahun kami tidak bisa manggung. Seniman tidak bisa berkarya, kemudian ekonomi turun kan, dari reok ini kan banyak pengrajin, ada seniman reok, ada pedagang reok, ada pakaiannya ketika reok manggung, kemudian dia jualan, sehingga memang selama 2 tahun seniman benar-benar terhantam situasi pandemi. Maka kalau kemudian yang berkepanjangan,
maka akan terancam punah. Yang kedua, sudah terancam punah, diklaim oleh negara tetangga, ini semakin membuat para seniman tidak caranya mendidik karena rasa malu itu sakit. Demikian gitu, Mbak. Baik, Bu Nuraini, sudah terancam punah, apalagi di masa pandemi ini, tapi kemudian yang kita dengar ini malah lebih pahit lagi. Ada negara lain yang akan mengklaim Reok Ponorogo ini. Baik, mungkin di awal saya akan sedikit meluruskan ya Mbak, meluruskan bagaimana sikap pemerintah terhadap upaya untuk mendaftarkan Reok Ponorogo ke UNESCO. Nah, sesungguhnya sejak tahun 2018 itu sudah ada proses dari pemerintah, dalam hal ini kerjasama tentu saja pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengumpulkan data-data, ya, video, penelusuran sejarah juga menjadi penting. Nah, jadi dan biasanya proses menuju satu bentuk kegiatan atau kesenian atau produk kebudayaan menjadi sesuatu yang kemudian pada akhirnya disahkan di UNESCO itu kan tidak pendek waktunya Mbak, panjang. Nah, sebelum sampai ke sana di dalam negeri pun harus clear dulu. Nah, teknis dan prosesnya seperti apa secara umum ya nanti ada apa namanya usulan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Nah, atau sebaliknya pemerintah pusat juga dalam hal ini Kemendikbud kan sudah ada direktorat pelindungan kebudayaan ya. Nah, ya juga bisa menginisiasi proses satu bentuk kegiatan kebudayaan atau seni dalam berbagai bentuk itu kemudian dicatat sebagai warisan budaya tak benda, tapi masih dalam skala nasional. Dari semua itu kemudian akan digodok, dipilih tentu dengan juri yang kapabel ya, dengan tidak mudah untuk memilih. Ada nominasi. Nah, bicara Reok, kenapa kemudian sekarang mencuat dalam hal perhatian publik ya, perhatian publik dan media, karena memang kita mengetahui atau mendengar ada negara lain yang juga sedang melakukan proses yang sama untuk Reok gitu kan. Nah, ini memang sinyal dalam pengertian pemerintah harus bergerak cepat, harus bergerak cepat melanjutkan upaya-upaya yang sebenarnya sudah berjalan. Jadi bahwa kemudian ada kritikan atau suara yang dari masyarakat itu wajar ya, kita anggap itu adalah lecutan buat pemerintah untuk mempercepat proses. Baik, Pak, termasuk kekecewaan dari Pak Bupati Ponorogo ini, Bu Nuraini, bahwa ternyata merasa bahwa Reok ini seharusnya lebih dilindungi karena sudah langka, hampir punah, tapi kemudian justru mengutamakan jamu. Bagaimana soal ini? Ada yang diprioritaskan, masalah memberikan prioritas ini. Sebenarnya posisi satu bentuk atau produk seni budaya itu kan tidak bisa dinilai mana yang nomor satu, mana yang nomor dua. Secara kualitas, secara substansial itu adalah satu produk kesenian atau seni budaya yang memang panjang, ada sejarahnya, ada fase-fasenya. Jadi kurang bijak kalau kemudian kita membandingkan ini jamu, ini tempe atau apa, kok Reok tidak. Jadi secara saya kembali lagi pada persoalan mendasarnya bahwa Reok akan mendapat perhatian dari pemerintah dalam hal ini melalui KSP. Kami juga sudah mulai menginisiasi Pak Bupati untuk itu memastikan bagaimana kemudian Reok ini juga menjadi prioritas dan untuk kemudian mendapat pengesahan dari UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Jadi ini soal komunikasi ya, soal komunikasi mungkin ada yang miss selama ini ya. Tentu saja Pemda Ponorogo punya legitimasi atau punya jalur untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Nah, dalam hal ini kemudian keberadaan KSP untuk bisa memediasi mana sih yang kemudian memang menjadi hambatan gitu kan, karena tidak ada hal prinsipil yang maksudnya tidak ada hal-hal yang terlalu perlu kita khawatirkan soal penomoran ranking 1, ranking 2. Jadi lebih ke kalaupun ada mana yang kemudian masuk nominasi, mana yang tidak, lebih pada
tentu ada faktor-faktor lain yang memang itu menjadi otoritas tim juri ya, tim juri di kementerian tentu baik kepanitiaan seleksi. Ya, Pak Giri, sudah ada upaya dari pemerintah untuk bergerak cepat, terutama setelah ada atau mendengar klaim dari negara lain saat ini. Bagaimana tanggapannya kalau memang ternyata selama ini kendalanya hanyalah masalah komunikasi saja sehingga mungkin tidak juga disampaikan kepada pihak pemerintah Ponorogo? Begini Mbak, pada tanggal 4 April kemarin kami diundang, para pengusul diundang, hanya 4 elemen yang diundang kalau tidak salah ya. Ada tempe, ada jamu, ada tenun, kemudian ada reok Ponorogo. Kemudian Ibu Irini sebagai Direktur Perlindungan Kebudayaan menyampaikan akan diusulkan berunsur 4 paket. Tapi lagi-lagi begini, UNESCO hanya akan mengambil satu elemen, gitu. Satu negara satu elemen. Nanti keputusan terakhir ada pada Mas Menteri Nadiem Makarim, itu yang paling penting yang perlu kita perjuangkan. Sedangkan semua proses sudah kita lalui, misalnya pengisian dossier, kami kemudian penelitian panjang bagaimana naskah akademik kita berbasis di USR. Di USR itu adalah urgent subworking list yang kami sampaikan bahwa kalau tidak segera terlindungi maka kami buat terlantar punah, apalagi ada hantaman bahwa akan diklaim dari pihak negara tetangga. Ini kami sudah sampaikan pada tanggal 31 Maret, semua dokumen sudah komplit. Kemudian ditambah video 10 menit sudah kami sampaikan pada komplit dan kami gunakan. Maka secara eksplisit sudah mengatakan bahwa jamu yang akan diusulkan ke UNESCO sebenarnya akan list kedua. List kedua ini kan masih panjang, masih 2 tahun lagi. Nah, menurut saya begini, coba Pak Menteri, saya nyuwun pangapunten, saya bersiput dan calon panjenengan untuk tidak sedikit, karena ini persoalan harga diri bangsa, ini soal nasionalis, yang kemudian ketika kemudian ini diklaim negara sadar betul, sudah kita ini sama-sama punya negara, saya punya negara kecil ya, bagian Ponorogo sama-sama memiliki Indonesia. Maksud kami, tanpa memberikan tanah jamu, saya suka jamu, bahkan saya mikir jamu setiap hari. Tapi jamu tidak sedang terancam, kalau jamu sudah korporasi besar, besar mereka pelakunya orang kecil semua. Ini yang paling penting, sehingga saya dulu, budaya aksi dulu ini, diutamakan dulu, baru kemudian berikutnya monggo terserah bagaimana. Baik Pak Giri, kami dapatkan pesannya, nanti bisa ditanggapi Ibu, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.